Kita lanjutkan kuliah termodinamika fundamental. Ini sudah sampai video 9 kalau tidak salah. Nah, pada video-video sebelumnya atau kuliah yang sebelumnya, kuliah yang lalu, kita bahas konsep fugasitas untuk campuran ya. Jadi kita masih bahas kesetimbangan multi komponen. Kemudian untuk menganalisis kesetimbangan multi komponen itu syaratnya adalah ada definisi parsial Gibbs energi komponen masing-masing komponen di fase 1 harus sama dengan parsial Gibbs energi komponen I di fase 2 dengan catatan I harus sama dengan semua komponen 3 dan sampai K. Kemudian G parsial dianggap sulit dihubungkan besaran teramati dengan besaran teramati, maka dicari besaran lain yang bisa mewakili G dalam syarat kesetimbangan, namun lebih mudah dihubungkan dengan besaran-besaran teramati. Lalu muncul konsep fugasitas. Nah, kalau dalam hal ini untuk zat murni fugasitas, kalau campuran berarti fugasitas parsial. Jadi F bisa diganti dengan G bisa diganti dengan F. Fugasitas parsial di komponen 1, fugasitas parsial di fase 1 harus sama dengan fugasitas parsial komponen I di fase 2. Ini juga berlaku untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai semua komponen. Lalu definisi fugasitas multikomponen itu adalah RT atau D G parsial I sama dengan RT D ln F parsial. Ini pada kondisi T tetap. Kemudian bagaimana boundary condition-nya? Ini butuh boundary condition, yaitu pada saat atau jika P mendekati 0, maka fugasitas parsial I akan mendekati tekanan parsial. Tekanan parsial adalah YI kali P. Kemudian bagaimana mencari F ya, FI parsial? Ada dua pendekatan. Yang pertama berbasis equation of state. Lalu ini muncul konsep koefisien fugasitas. Gimana itu? Jadi fugasitas komponen parsial itu kalau ideal adalah sama dengan YI kali P. Kemudian ada koreksi. Koreksinya adalah koefisien fugasitas parsial untuk komponen I. Mana sudah kita bahas. Nah, sekarang itu yang berbasis IOS. Kemudian sudah dikembangkan rumus-rumus. Ada korelasi dibutuhkan rumus
untuk mencari Fi parsial. Ada dua jenis rumus, dua tipe rumus. Yang pertama adalah yang integrasi ke dp, dan yang kedua integrasi ke dv. Kemudian yang kedua berbasis excess Gibbs free energy. Energi ya, excess Gibbs free energy. Ini belum. Kemudian kalau kita kembali ke ini kemarin sini, sudah kemarin sampai sini. Sekarang bagaimana kita butuh IOS untuk campuran? Diperlukan IOS equation of state untuk campuran, untuk atau pada evaluasi CE parsial ya. Nah, problemnya IOS untuk campuran atau campuran kurang tersedia atau umumnya tidak tersedia. Lalu yang banyak tersedia IOS equation of state untuk zat murni. Lalu salah satu pendekatan yang sering dipakai bahwa IOS multi komponen didekati dengan bentuk IOS zat murni dengan nilai parameter-parameter merupakan kombinasi atau gabungan nilai parameter-parameter komponen-komponennya. Lalu bagaimana menggabung parameter komponen menjadi parameter campuran atau multi komponen. Nah, ini lalu diperlukan yang disebut mixing.
rule, hukum pencampuran. Ini bukan mencampur cairan atau mencampur komponen-komponen, tapi ini mencampur atau menggabung parameter komponen menjadi komponen parameter campuran. Mengkombinasikan parameter komponen menjadi parameter komponen menjadi parameter campuran. Misalnya apa? Contoh? Misalnya iOS van der Waals. Apa bentuknya? P RT per P min P min A per P kuadrat. Ini tiap mol ya. Jadi V-nya dalam volume per mol. Lalu parameternya apa saja? Ini tersedia parameter A dan B untuk masing komponen. Lalu dicari parameter campuran. Itu apa? A mixture dan B mixture. A mixture dan B mixture. Nah, salah satu mixing rule yang terkenal misalnya contoh mixing rule sederhana. Misalnya kita tindo campuran biner komponen 1, 2. Tersedia A1, A2, B1, B2. Karena parameternya adalah A dan B untuk van der Waals ya. Lalu mixing rule-nya yang sederhana A mixture adalah sigma ya ini. I sama dengan 1 sampai K, J sama dengan 1 sampai K, jumlah komponen ya, dari YI, YJ kali AIJ. Di mana AIJ adalah akar AI AC. Nah, untuk biner gimana? Untuk sistem yang kita contohkan tadi, maka A mixture sama dengan I-nya 1 sampai 2, J-nya 1 sampai 2 dari YI, YJ, A, IJ. Berapa itu? Y-nya 1 dulu.
I-nya 1 dulu. Berarti apa? Y1, lalu J-nya, I-nya 1, J-nya 1 dulu, Y-nya 1, I-nya 1, J-nya 1, berarti Y1, Y1, A11. Sekarang Y-nya 1, I-nya 1, J-nya 2, berarti apa? Y2, A12 plus, sekarang Y-nya ganti 2, Y2, I-nya 2 ya, I-nya 2, J-nya 1. Plus, sekarang I-nya 2, J-nya 2. Jadi I-nya 1, J-nya 1, I-nya 1, J-nya 2, I-nya 2, J-nya 1, I-nya 2, J-nya 2 ya. Ini akan sama dengan apa? Y1 kuadrat akar A1 A1 plus Y1 Y2 akar A1 A2 plus Y2 Y1 akar A2 A1 plus Y2 kuadrat akar A2 A2. Itu akan kamu temu apa? Y1 kuadrat A1 plus 2Y1 Y2 akar A1 A2 plus Y2 kuadrat A2. Ini adalah A mixernya, A campurannya. Bagaimana B-nya? B mixernya misalnya pakai rumus ini. Sigma Y I BI I sama dengan 1 sampai K. Berarti apa? Y sigma I sama dengan 1 sampai 2 Y I BI. Nah, ini gampang, ini apa? Y1 B1 Y2 B2. Ini adalah A mixer dan B mixernya. Jadi van der Waals-nya nanti berbentuk P sama dengan RT V min B mixture min A mixture per V kuadrat, dengan A mixture dan B mixture seperti di atas. Sekarang sebagai latihan PR aja, PR ya. Campuran oke, sudah betul. Campuran uap atau gas ya, biner, komponen 1 dan 2, masing-masing komponen mengikuti IOS dari van der Waals misalnya.
Lalu tersedia A1, A2, B1, B2. Ingin dicari persamaan untuk C1 koefisien fugasitas komponen 1 dan C2 parsial dengan menggunakan mixing rule di atas ya. Tuh. Nah, ini sebagai kunci jawabannya nanti. Sebagai jawaban ya, silakan untuk ikut cek jawabannya aja. Hasilnya adalah ln C1 sama dengan parsial ya, 1/RT RT ln V per V min P plus RT P1 per V min P min 2A1 plus, nah ini saya teruskan di bawahnya aja, min 2A1N1 plus 2A1N1 plus 2N2 akar A1A2 per V min RT ln Z. Z adalah apa? PV per RT. Adalah C1-nya. Kalau C2-nya sama dengan itu, cuman apa? Nanti indeks 1 ditukar dengan indeks 2. RTP1 per B ya, betul? Ini B mixture ya maksudnya, ini B mixture. B mixture ya. RT ln V min B mixture plus RT B1 V min B mixture min, ini bawahnya tadi 2. Ini berarti B2 ya, karena dibalik sekarang C2 ini B2. 2 ini menjadi A2N2. A2N2, sorry ini harusnya, sorry bukan N ya, tapi dalam Y, ini harusnya Y. Ini ya. Oke, saya ulang. Minta tinta dulu. A1
Y1, ini Y2. Ini B2, BM, lalu A2, ini Y2. 1 tukar 2 ya. 2 tukar 1. 2 Y1 akar A1 A2 per V min RT dan Z. Ini adalah psi 2-nya. Jadi indeks 1 ditukar 2, indeks 2 ditukar 1. Ini hasil dari problem di atas. Nah, silakan dicoba. Kalau betul harusnya seperti ini. Kemudian sebagai petunjuk, ubah dulu A mixture ya. Ubah dulu dalam variabel Y dalam variabel N. Menjadi Y1 Y2 menjadi N1 dan N2. Ingat, Y1 itu sama dengan apa? N1 per N1 plus N2. Y2 itu apa? N2 per N1 plus N2. Yang kedua, cari C1 dan C2 dalam N1 dan N2 dulu. Lalu ubah N1 dan N2 menjadi Y1 dan Y2. Ini adalah sedikit petunjuk. Pastinya tidak perlu ya. Tapi ada tak apa-apa, tak kasih petunjuk. Jadi ada 3 step. Nah, ini adalah pendekatan yang pertama berbasis EOS. Sekarang pendekatan yang kedua untuk evaluasi untuk evaluasi F adalah yang berbasis excess Gibbs free energy. Jadi excess itu apa? Lebihan ya. Lebihan dari kalau keadaannya ideal. Jadi G itu adalah adalah free energy. G excess adalah G real dikurangi G ideal. Jadi G excess ada tandanya E di atas adalah G real min G ideal. Nah, kemudian kita bisa umumnya G itu fungsi dari X1 dan X2 juga. Jadi G ideal. Kemudian bentuk koreksinya, rumus untuk Fi parsial adalah bahwa Fi parsial sama dengan fraksi mol
kali fugasitas standar, komponen I standar, kali yang namanya koefisien aktivitas. Ini adalah fugasitas parsial I. Ini apa? Fugasitas I standar. Lalu ini adalah fraksi mol I. Lalu, gamma itu yang namanya koefisien aktivitas. Inilah rumus untuk pendekatan dengan koefisien aktivitas. Itu basisnya adalah Gibbs free energy. Jadi ini muncul nanti koefisien aktivitas. Nah, sekarang kita bahas dulu keadaan standarnya itu apa. Ada dua cara atau dua sistem ya, atau tipe. Yang pertama, FI0, keadaan standar tadi, adalah fugasitas I standar. Ini adalah fugasitas I murni pada keadaan fasa dengan keadaan fasa seperti ya sistem yang dibahas. Kalau kita bahas cairan ya fugasitas I murni cair. Pada suhu dan tekanan sama dengan sistem. Itu sama dengan suhu dan tekanan sistem. Sekarang yang pendekatan kedua, model 2, FI0 adalah fugasitas I murni pada keadaan fasa seperti sistem yang dibahas pada suhu sama dengan sistem. Ya bedanya pada tekanannya. Pada tekanan mendekati 0 atau tekanan sangat rendah. Nah, ini ada, saya bersihkan dulu. Bentar, ini macet.
mendekati 0 ya. Pada sama dengan sistem suhunya tekanannya mendekati 0. Namun untuk cairan dan padatan, pengaruh tekanan relatif kecil, sehingga I dan II tadi, dua sistem tadi praktis sama ya. Nah, karena activity coefficient itu umumnya untuk padat atau cairan, maka kita boleh pakai dua hal itu hampir sama, tidak usah dibedakan. Nah, untuk gas tidak, tapi untuk gas kita jarang pakai excess energy of mixing ini karena nilainya akan sangat kecil. Kalau untuk gas biasanya kita pakai pendekatan equation of state ya, karena lebih dominan sifat volumetriknya, bukan PVT-nya. Jadi kalau gas uap umumnya pakai equation of state, sedangkan kalau cair atau padat biasanya kita pakai koefisien aktivitas. Jadi ini tidak masalah. Nah, ini adalah kita lihat tadi FI-nya. XI fraksi mol, jelas ya fraksi mol. Nah, sekarang bagaimana gamma I? Gamma I itu kan koreksi akibat ekses energi. Jadi gamma I itu adalah muncul, koreksinya tidak sama dengan 1 karena ada ekses energi. Jadi gamma I dapat didekati dengan RT ln gamma I. Ini kan koreksi pada fugasitas. Fugasitas itu RT ln F sama dengan dG. Jadi ini adalah dG. Ini koreksi G-nya sekarang, yaitu G ekses. G ekses tapi parsial. Jadi RT ln gamma I adalah ekses Gibbs free energy. Excess Gibbs free energy atau partial molar Gibbs free energy. Jadi RT ln gamma I adalah sama dengan partial molar Gibbs free energy. Sekali lagi, partial molar Gibbs free energy. G kecil itu adalah partial molar quantity. Ingat kemarin definisinya. VI kecil adalah garis T, ada garis atasnya itu adalah partial molar volume. Kalau ini berarti apa? Partial molar Gibbs free energy, excess Gibbs free energy, partial molar excess Gibbs free energy. Apa itu kira-kira? Definisinya partial molar apa? D GE per DNI pada T tetap, P tetap, dan N yang lain tetap. Atau bisa juga ditulis DNI dari G besar itu adalah N kali G kecil pada T, P konstan, dan N komponen yang lain adalah konstan. Ini adalah rumus untuk gamma I yang penting. Jadi butuh apa? GE. Dibutuhkan persamaan untuk GE. Apa itu GE tadi? Partial molar excess Gibbs
free energy. Oke. Ya, supaya lebih paham, misalnya kita tulis atau kita contoh ya. Contoh. Campuran biner 1 dan 2 mempunyai ekses free energy mengikuti persamaan, saya yang gampang ini, G ekses adalah sama dengan konstante, konstannya disebut beta aja, X1, X2. Ini adalah tetapan, ini adalah fraksi mol. Fraksi mol 1 dan 2. Bagaimana persamaan untuk gamma 1 dan gamma 2? Analisis. Jadi kita tulis GE beta X1 X2. Kalau G besar atau NGE atau G ekses besar, total adalah apa? Dikalikan dengan beta X1 X2 kali N. Nah, X1 adalah N1 per N1 plus N2. X2 adalah N2 N1 plus N2. Ini N adalah N1 plus N2. Jadi GE sama dengan apa? Ini beta N1 N2 per N1 plus N2. Nah, sekarang gamma 1 RT dan gamma 1 sama dengan apa tadi? DGE per DN1 pada T konstan, P konstan, dan N2 konstan. Berapa ini? Ya tinggal atas itu didiferensialkan ke N1. Berarti beta konstan, N2 juga konstan. Nah sekarang turunan dari N1 per N1 plus N2 itu fungsi dibagi fungsi. Apa itu? U per V. Ya. Jadi N1 plus N2 kuadrat. Lihat di matematik dasar dulu, matematika dasar. Kemudian apa? N1 plus N2 kali turunan yang di atas, yaitu N1 ke N1. Berarti berapa? 1. Min yang di atas biarkan saja U, jadi N1 kali turunan N1 ke N1 lagi, berarti berapa? 1. Ini hasilnya apa? Beta N2
N1 plus N2 kurangi N1 berarti tinggal N2 per N1 plus N2. Ini sama dengan apa ini? Kuadrat ya. Sama dengan beta N2 per N1 plus N2 kuadrat. Lalu N1 per N1 plus N2 itu apa? X2 kuadrat. Ini adalah RT ln gamma 1. Berarti ln gamma 1 sama dengan apa? Beta per RT X2 kuadrat atau gamma 1 eksponensial beta per RT X2 kuadrat. Ini adalah persamaan untuk gamma 1. Nah, analog kita bisa hitung lagi untuk gamma 2. Gamma 2 sama dengan apa? Ya cuma indeks 1 tukar indeks 2, indeks 2 tukar indeks 1. Jadi eksponensial beta per RT X1 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan gamma 1, gamma 2. Oke. Nah, sekarang untuk detailnya FI0 itu sama dengan apa toh? FI murni ya. Adalah apa tadi? Fugasitas I murni pada keadaan fasa sama dengan sistem pada suhu dan tekanan sama dengan sistem. Jadi sama dengan apa? Fi misalnya ini cair ya. Pada suhu T pada tekanan P. Misal fasa cair. Lalu FITP itu sama dengan apa? Ingat di fugasitas murni gimana? FITP. Lihat di rumus fugasitas zat murni adalah sama dengan apa? CI pada keadaan jenuh TPS untuk murni kali PI jenuh CI TPS CI murni pada suhu sistem tekanan jenuh kali PIS. Nah, ini harus dikoreksi dengan apa? Pointed correction ya. Eksponensial apa kemarin? Seper RT integral dari P sama dengan PS sampai P sama dengan P dari V liquid dP. Ini adalah Fi 0. Nah, sekarang bagaimana kalau VL dianggap tetap?
maka akan diperoleh Fi0 TPS kali PIS eksponensial VL per RT kali apa? P min PS. Kalau penerapan lebih lanjut juga bisa. Misalnya tekanan uap rendah, lalu apa? CI TPS 1. Ya. Oh ya, perlu diingat, dicatat ya, kalau keadaan ideal jika campuran ideal, maka apa? Gamma I mendekati, tidak ada koreksi ya, berarti gamma I-nya 1. Ini saya lupa disebut di muka. Ingat, penting ini. Campuran ideal, maka gamma I adalah 1. Oke, saya kira ini adalah pendekatan yang kedua. Sudah PR, kemudian ini ada 2 pendekatan pakai koefisien fugasitas yang PR-nya itu. Nah, sekarang ini sudah saya beri contoh pakai koefisien aktivitas. Nanti pada video selanjutnya akan saya tunjukkan contoh aplikasi dari teori-teori ini tadi untuk menganalisis peristiwa atau fenomena keseimbangan fasa multi komponen. Ada video berikutnya nanti akan membahas analisis berbagai sistem keseimbangan fasa multi komponen. Kita akhiri video 9 ini. Terima kasih. Ya.